Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Giovanni Felistana Pupamembia, NIM 01171310. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan clinical lab, yaitu resusitasi cairan. Pentingnya mengetahui resusitasi cairan adalah untuk menangani kejadian-kejadian kegawat darurat, di mana resusitasi cairan itu adalah berguna untuk pada kasus-kasus shock. Salah satunya adalah shock hipovolemik. Nah, shock hipovolemik ini ada dua jenis, ada disebabkan oleh karena dehidrasi maupun perdarahan. Nah, hal yang perlu kita lakukan pertama itu adalah inisial awal manajemen. Nah, kemudian yang kedua kita akan menentukan shocknya, kemudian derajatnya, kemudian estimasi kehilangan cairannya. Setelah itu yang ketiga kita akan menentukan jenis maupun jumlah cairan yang akan kita berikan kepada pasien. Alat dan bahan di sini ada handscreen steril, alkohol swab, tourniquet, kateter intravena. Nanti kita sesuaikan dengan ukuran daripada vena pasien, plester, triway. Triway itu tempat untuk nanti mengatur daripada aboket maupun cairan infus nantinya. Nah, kemudian di sini ada infus set, ada stetoskop, tensi, dan ada manekin. Nah, kemudian untuk cairan resusitasinya di sini ada dua jenis, ada kristaloid dan ada koloid. Jadi yang pertama untuk kristaloid isotonik itu, di mana kristaloid isotonik bisa kita gunakan NaCl maupun ringan laktat. Nah, kemudian jika memang diperlukan pada resusitasi nanti koloid, di mana koloid itu bisa ditambahkan, namun di sini sisi positifnya itu dia adalah molekul yang besar, di mana koloid ini lama di intravena. Nah, karena molekulnya yang besar, bisa nanti menghambat keluarnya cairan dari vaskular ke jaringan interstisial. Jadi nanti mencegah dia nanti akan misalnya endotelnya regang, nanti koloidnya itu dia akan menghambat sehingga tidak terjadi udem. Nah, tapi sisi negatifnya untuk koloid itu mahal. Nah, maka dari itu untuk resusitasi bisa kita gunakan kristaloid saja nantinya. Nah, di mana apabila kita dapatkan kasus dengan korban kecelakaan dengan ada tanda-tanda perdarahan, kita harus cepat melakukan inisial awal manajemen untuk jangan sampai pasiennya ini bisa fatal. Nah, hal yang perlu kita lakukan yang pertama itu adalah inisial manajemen. Nah, sama seperti kemarin, di mana kita harus tentukan dulu ABC-nya, di mana A RW-nya. Kita lihat apakah ada obstruksi pada jalur pernafasan atas. Nah, kemudian untuk breathingnya di sini kita nilai 3L, look, listen, and feel. Nah, di mana di sini kita look, kita lihat daripada pengembangan dada pasien, apakah pada saat inspirasi mengembangkah atau tidak. Nah, kemudian kita lihat dadanya, dada kiri maupun kanan, apakah simetris atau tidak. Nah, kemudian di sini kita nilai juga apakah ada tanda-tanda refraksi pada dadanya atau retraksi pada sela-sela iga kostanya. Nah, kemudian setelah itu kita nilai juga di sini daripada pernafasan rate pasien. Nah, di mana kita hitung rate pasien ini didapatkan 48 kali per menit. Nah, kemudian di sini saya juga akan melakukan auskultasi pernafasan, di mana saya akan menilai apakah ada tanda-tanda suara tambahan, di mana saya periksa pada trakeanya, bronkofesikulernya, dan vesikulernya. Setelah itu, untuk daripada sirkulasinya di sini, saya akan melakukan pemeriksaan pertama tekanan darah. Nah, di sini saya sudah memasang daripada tensinya, kemudian saya akan mengukurnya. Nah, sudah selesai. Di mana tekanan darah pasien ini tidak dapat terukur. Nah, kemudian di sini saya akan mengukur daripada denyut nadinya pasien. Nah, kita rasakan denyut nadi pasien, kemudian kita rasakan juga tekanannya pasien. Di sini apakah denyut nadinya pasien itu bisa teraba atau tidak. Nah, di mana denyut nadinya pasien ini lebih dari 170 kali per menit. Nah, kemudian di sini tekanan nadinya itu mulai menurun. Nah, pada saat kita raba juga denyut nadinya pasien di sini sudah ada akral dingin.
Nah, kemudian kita nilai juga daripada CRT-nya, capillary refill time-nya, di mana lebih dari 2 detik. Nah, kemudian jadi di sini kita sudah nilai daripada EBC-nya. Nah, selanjutnya kita harus menentukan daripada jenis shocknya. Nah, di mana tadi pemeriksaan daripada sirkulasinya, heart rate-nya, semua itu adalah merupakan tanda-tanda daripada shock. Nah, kemudian shocknya ini kita lihat lagi kausanya apa, perdarahan ataupun dehidrasi. Nah, kalau dehidrasi biasanya pasien datang dengan DBDK atau mual muntah, diare ataupun penyakit lainnya. Nah, pada kasus perdarahan contohnya ada trauma ataupun ada kecelakaan biasanya. Nah, di sini berdasarkan kasusnya pasien itu terjadi kecelakaan, otomatis ini adalah shock et causa perdarahan atau hemorrhagic. Nah, setelah itu kita harus menentukan derajatnya, kemudian estimasi daripada kehilangan cairannya. Untuk menentukan derajat perdarahan, kita perhatikan dari denyut nadi, di mana tadi lebih dari 170 kali per menit, tekanan darah tak terukur, tekanan nadi tadi sangat menurun, frekuensi pernafasan lebih dari 44 kali per menit, kemudian kesadaran lesu koma. Nah, di mana berarti dari derajat perdarahan pasien itu adalah kelas 4. Nah, untuk daripada penggantian caranya itu kita akan memakai kristaloid ditambah dengan darah. Nah, di mana untuk daripada kehilangan darahnya nanti kita akan lebih pilih 40%. Nah, selanjutnya kita akan menentukan estimasi kehilangan perdarahan. Untuk estimasi perdarahan, di mana kita harus menghitung pertama kali adalah estimasi blood volume daripada pasien, di mana untuk laki-laki BB dikali 70, perempuan BB dikali 65, di mana pasiennya adalah laki-laki dan dengan berat badan 50 kilo. Jadi 50 kali 70 didapatkan 3.500 cc dari volume darah tubuh korban. Nah, selanjutnya untuk estimasi cairan hilangnya, di mana EBV dikali dengan 40%. Nah, 40% tadi dari kriteria derajat kelas 4. Nah, 3.500 dikali 40% didapatkan 1.400 cc. Nah, selanjutnya cairan yang akan kita berikan adalah jenis cairan kristaloid, di mana yang kita ketahui cairan kristaloidnya tersebut rata-rata diberikan itu adalah 3-5 kali, tetapi kita mengambil pertengahan 4 kali. Jadi 4 dikali 1.400 cc itu didapatkan 5.600 cc. Nah, kemudian kita akan berikan 10-20 cc kilogram per berat badan, di mana kita berikan 10-15 menit. Nah, sedangkan itu juga nanti kita akan berikan juga transfusi darah. Setelah kita menentukan jenis cairan yang kita akan berikan, yaitu adalah kristaloid yang ringan raktat sebanyak 5.600 cc. Selanjutnya di sini kita harus melakukan persetujuan info konsen kepada pasien, kepada keluarga pasien, agar dilakukan penindakan selanjutnya, itu adalah resusitasi cairan. Tapi jika tidak ada keluarga pasien di situ, kita bisa info konsenkan kepada orang yang menemukan pasien pada saat kecelakaan. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan cuci tangan dan memasang handscoon. Nah, untuk daripada prinsip pemberiannya dan ini kita berikan 10-20 cc per kilogram berat badan. Nah, biasanya pada kasus yang emergensi seperti ini kita harus bisa memberikan secara dua line, kanan dan kiri, di mana yang satunya itu adalah untuk cairan resusitasinya, yang satunya adalah pemberian transfusi darah, agar hemodinamics pasien nanti itu stabil. Jadi sama seperti yang diajarkan di CSL pertama, pemasangan infus. Yang pertama itu kita harus di sini sudah siapkan alat-alat. Di sini saya akan mencari venanya dulu pasien. Jika kita sudah menemukan vena pasien, kita akan memasang tourniquet untuk membendung daripada vena pasien. Nah, setelah kita bendung, nah selanjutnya kita akan memakai alkohol swab di sini. Kemudian kita menghapus samakannya dari dalam keluar. Kita buang ke tempat sampah medis. Setelah itu saya akan memasang kateter intravena, dimana dengan sudut 25 derajat, dimana kita akan masukkan pada vena pasien yang kita sudah tentukan perlahan-perlahan. Nah, pada saat sudah masuk setengah, dimana kalau misalnya kita cocok daripada pemasangannya, itu pasti akan keluar darah pada saat kita tarik jarumnya. Nah, di sini sudah benar. Kemudian kita akan masukkan lagi, nah sampai mentok. Kemudian kita buang ke tempat sampah medis. Nah, setelah itu di sini saya sudah siapkan
infus set yang sudah dipasang ke cairannya, kemudian kita akan pasangkan. Nah, dimana syaratnya di sini tidak boleh ada udara di dalam selangnya supaya alirannya itu nanti dia lancar, dimana lancar ke dalam pembuluh darah pasien. Nah, kemudian kita atur. Nah, kita guyur. Nah, setelah itu kita akan lakukan fiksasi menggunakan plester di sini. Nah, sesudah kita lakukan fiksasi, nah di sini yang perlu kita perhatikan, kita harus tetap monitoring lanjut pasien, di mana sekitar 1-2 jam kita lihat, kita lakukan lagi penilaian awal A, B, C, RW-nya bagaimana, apakah ada obstruksi atau tidak, kemudian breathing-nya, kita lihat apakah pasien ini tidak sesak, kemudian kita hitung heart rate-nya, apakah dia menurun atau tidak, kemudian kita nilai lagi auskultasi, apakah ada suara-suara tambahan atau tidak, kemudian sirkulasinya, kita nilai tekanan darahnya, apakah dia sudah normal, kemudian capillary refill time-nya, apakah sudah di bawah 2, kemudian atau tidak ada, kemudian kita nilai di sini juga tekanan nadinya, apakah sudah menurun, kemudian tekanan nadinya itu apakah sudah meningkat, kemudian denyut nadinya itu apakah sudah menurun, kemudian dan kita juga harus periksa daripada urinnya. Nah, di mana normal urinnya itu adalah 0,5 sampai 1 cc. Nah, jangan sampai pasien di sini misalnya tidak stabil, terjadi oliguri, di mana di bawah 0,5 cc adalah produksi urin pasien. Nah, jika tadi semuanya sudah normal, kita akan monitoring pasien itu selama 24 jam menggunakan cairan monitoring selanjutnya. Oke, selesai. Demikianlah video mengenai resusitasi cairan. Mohon maaf apabila ada kata dan salah. Saya Giovanni Filistana Pupamembia, mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.